Untuk volatility indikator di sini adalah indikator untuk mengecek volatilitas suatu pergerakan harga ya. Jadi di sini volatilitas indikator biasanya untuk mengecek apakah memang saham itu dia sudah overbought ataupun udah oversold. Apakah memang sudah jenuh beli ataupun dia sudah jenuh jual ya untuk volatility indikator. Nah, di sini untuk beberapa indikator yang ada dalam volatility ada ATR, kemudian ada band, kemudian ada RSI ya di sini kemudian ada stokastik. Ada stokastiknya juga ada stokastik slow, fast, kemudian stokastik oscillator, kemudian ada stokastik RSI, kemudian di sini juga ada RSI-nya ya, RSI-nya ada. Oke, di sini ada RSI-nya. Jadi semuanya di sini juga semua indikator volatilitas di sini untuk rata-rata kebanyakan untuk mendeteksi apakah memang saham itu dia sudah overbought ataupun dia oversold. Salah satunya saya biasanya memakai stochastic slow ya. Stochastic slow. Nah, di sini ya. Nah, ini untuk stochastic slow biasanya di sini untuk penggunaan dari stochastic slow ini sendiri, ini kan ada angka-angka ya. Ini ada garis berwarna biru, garis batas bawahnya ini ada 25, kemudian garis batas atasnya ini adalah 80. Jadi kalau misalkan suatu saham ya secara stokastik slow-nya dia menuju ke arah bawah, berarti dia udah oversold ya, dia udah jenuh jual gitu ya. Jadi ada saatnya ketika sudah jenuh jual, jadi ada saatnya dia akan kembali naik ya untuk sahamnya, untuk pergerakan harganya akan kembali naik. Sama halnya ketika memang posisi stokastiknya dia berada di atas ya, di atas 75 ya, ini kan ada 75 ya, dan maksimal itu untuk stokastik itu 80. Jadi kalau misalkan posisinya sudah berada di atas ya, ini udah berada di atas berarti dia sudah jenuh beli ya atau overbought. Jadi dia udah jenuh beli dan biasanya akan ada koreksi ya, akan ada koreksi sesaat gitu ya. Dan posisi stokastiknya akan kembali menuju ke bawah gitu ya. Nah, di sini biasanya para trader akan memanfaatkan posisi daripada oversold ataupun overbought ini di sini untuk menambah posisi ataupun bahkan mengurangi posisi ketika dia memang punya sahamnya gitu ya, punya sahamnya. Nah, di sini biasanya para trader akan kembali melakukan pembelian ketika posisi suatu saham itu sudah dinyatakan oversold. Jadi dia sudah nge-watchlist ya saham-saham mana yang sudah oversold, mana yang sudah overbought. Jadi ketika dia sudah oversold dan posisi sudah di bawah 25, dan ini sangat jarang sekali akan terus bergerak di bawah 25 ya. Kita perhatikan garis stokastik. Nah, dari histori-histori sebelumnya rata-rata yang pergerakan sahamnya secara stokastiknya dia sudah berada di bawah ataupun oversold, dia cenderung akan kembali naik gitu ya. Dia akan cenderung kembali naik dan sampai dengan batas maksimal di 80, kemudian dia kembali lagi turun, setelah itu kembali lagi naik, kemudian turun, naik lagi gitu. Nah, pada saat posisi ini untuk di ASA, ini sudah ada indikasi bahwa saham ASA hari ini per hari ini dia oversold ya. Dia oversold ataupun jenuh jual. Jadi dia ada saatnya dia ingin kembali, ataupun para trader biasanya akan melakukan pembelian ulang di saham ASA karena sudah oversold secara stokastik slow. Nah, di sini ini juga udah ada muncul tanda panah ya, atau udah ada muncul tanda panah ke atas dan dia secara stokastik slow-nya udah golden cross. Ada kemungkinan untuk saham ASA ini ada kemungkinan dia akan kembali naik gitu ya. Jadi selama posisi stokastiknya masih ada di bawah, pergerakan saham ASA sih saat ini masih oversold. Jadi nanti teman-teman tinggal kombinasikan dengan indikator-indikator lainnya ataupun berdasarkan support resistennya di mana itu untuk menentukan trading plan teman-teman untuk menentukan arah ASA ya. Jadi ketika perform teman-teman bisa melakukan taking profit, dan ketika non perform teman-teman punya trading plan ketika teman-teman harus keluar dari saham ASA tersebut gitu ya. Jadi di sini untuk indikator volatilitas kita bisa melihat kondisi suatu saham apakah oversold ataupun overbought gitu ya. Dan di sini juga misalkan kalau mau pakai RSI, nah secara RSI ini indikator
dari saham ASA ya ini juga udah oversold ya, secara RSI udah oversold, secara stokastik juga udah oversold gitu ya. Kemudian kita lihat juga kalau mau lihat yang lain ada, nah ini secara sonar juga udah oversold gitu ya. Jadi ini tinggal menunggu konfirmasi pembalikan arah ataupun reversal dari saham ASA gitu ya. Jadi teman-teman tinggal memperhatikan aja. Jadi ketika sudah golden cross antara sinyalnya, sinyal RSI ataupun tadi sinyal stokastik, teman-teman bisa melakukan pembelian di saham ASA. Tentunya teman-teman juga harus bisa ngelihat area support and resistennya di mana ya. Kemudian kita contoh untuk di saham lain ya, misalkan ISSP. Sekarang ISSP. Nah, di sini untuk ISSP secara RSI dia udah mau mendekati area overbought ya. Dia udah mau mendekati area jenuh beli. Cuman memang belum maksimal sih. Ini masih di harga 70 ya. Jadi belum ke sampai 75 ataupun sampai 78. Jadi ini ada indikasi memang mau ini ya, mau overbought ataupun jenuh beli, tapi di sini masih belum sih, masih belum maksimal. Jadi ini masih di angka 70. Jadi batas maksimalnya itu adalah 80. Jadi teman-teman masih aman, cuman tetap hati-hati karena posisi daripada RSI-nya dia sudah di atas. Kalau misalkan teman-teman pakai stokastik, kita lihat stokastik slow-nya. Secara stokastik slow ini juga udah mau mengarah ke jenuh beli ya, cuman untuk saat ini masih aman karena masih berada di bawah area 80. Untuk stokastik masih berada di area 80. Jadi ini masih tetap aman. Tapi tetap hati-hati, jangan terlalu greedy ketika kita sudah masuk di suatu saham yang memang floating profitnya sudah cukup lumayan. Jadi teman-teman harus segera untuk mengurangi posisi ataupun untuk taking profit terlebih dahulu ya. Kita coba untuk di saham lainnya ya. Mari misalkan ya. Nah, ini Mari. Nah, untuk Mari secara stokastik slow, dia sudah oversold ya, dia udah jenuh jual ya. Jadi ada sekarang mungkin saatnya dia akan para trader ataupun investor lainnya akan melakukan pembelian di saham Mari. Nah, ketika saham Mari ini menunjukkan di area oversold, dia akan naik tuh ya. Dia naik sampai dengan mendekati 80, kemudian dia turun lagi. Nah, kalau misalnya kita lihat secara chartnya kita lihat, nah ini pergerakan saham Mari kita ngelihat ya. Nah ini di sini ya, di sini kan oversold ya, oversold kemudian dia naik, di sini juga oversold posisinya di sini, berarti dia posisinya jenuh jual. Setelah itu para trader dan investor melakukan pembelian ulang di saham Mari sehingga dia naik dan posisi stokastiknya juga langsung di atas ya mendekati 80, kemudian setelah itu dia turun, posisi stokastiknya juga turun dan saat ini posisi stokastiknya dia sudah oversold. Nah, saat ini dia oversold, kemudian kebetulan saya ini narik support resisten ya. Oversoldnya Mari itu berada di dekat-dekat area support si saham Mari itu sendiri. Berarti memang saham Mari ini koreksi menuju support dan sekarang saatnya saham Mari itu akan melakukan kenaikan. Adanya indikasi akan naik kembali karena memang saat ini saham Mari sudah mantul di atas support dan sedang berada di area range pembelian ya, di mana area, dan secara stokastiknya juga dia sudah berada di bawah ya, dan dia ada indikasi akan adanya reversal ya untuk di saham Mari. Kalau kita ngelihat secara RSI-nya juga, kita lihat RSI. Nah, ini untuk RSI-nya juga dia sudah oversold ya. Jadi ini tinggal nunggu pembalikan arah ke atas. Jadi nanti kalau antara stokastik dengan RSI-nya sama-sama ada golden cross, itu ada kemungkinan saham Mari masih bisa naik ya. Jadi sekali lagi di sini indikator volatilitas di sini untuk mengecek apakah memang saham tersebut dia sudah oversold ataupun dia memang sudah overbought gitu ya. Jadi teman-teman bisa mengecek juga ketika mau melakukan pembelian, teman-teman cek tuh dia sahamnya oversold ataupun overbought, udah jenuh beli ataupun jenuh jual. Jadi jangan sampai ketika teman-teman beli itu sudah jenuh beli gitu ya. Jadi orang-orang pada melakukan taking profit, jangan sampai cuci piring di atas gitu ya. Baik, itu ya dari kesemua
technical indikator yang ada di Mirae yang sudah kita bahas dari price indikator, volume indikator, trend indikator, dan volatilitas indikator. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama yang menggunakan Mirae Asset Sekuritas. Teman-teman bisa memakai ataupun mengaplikasikannya pada saat market berjalan ya, untuk bahan teman-teman itu sendiri. Baik, terima kasih. Saya tutup sekian ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.